di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Kak Siska, Kak Wahyuni, apa kabarnya? Luar biasa. Baik dan luar biasa. Nah, harapan kakak semuanya, adik-adik di rumah, untuk mengikuti ibadah ini masih tetap semangat dan luar biasa untuk menantikan Tuhan Yesus setiap harinya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, tahu nggak kenapa kita ibadah hari ini? Kakak, kenapa ya Kak ya? Ini kan hari Rabu ya Kak ya? Hari Kamis Kak. Oh iya, hari Kamis. Biasanya kan hari Minggu gereja ya. Iya, makanya tahu nggak hari kenapa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kak. Nah, sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian kita bernyanyi hari ini Kak Cindy. Karena kita semuanya bahagia adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik. Mari kita tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya semua ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, yuk kita satukan hati kita, ya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa, semuanya ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari yang begitu indah yang Engkau masih berikan kepada kami, dan untuk hari ini juga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersuka cita dalam ibadah merayakan kenaikan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau telah mati, bangkit serta naik ke surga demi keselamatan kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih juga karena Engkau masih memberkati kami dan semua adik-adik kami yang beribadah di rumah dengan penuh semangat dan sukacita dalam hari ini. Biarlah kiranya kami tetap sehat dan kami tetap dalam sukacita untuk selalu mengikuti dan melakukan segala aktivitas kami di hari-hari yang berikutnya juga. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan juga, namun kami yakin dan percaya Engkau akan tetap menjagai dan melindungi kami. Terlebih juga kepada adik-adik kami Tuhan yang selalu mengikuti ibadah online di rumah, biarlah Engkau juga yang semakin menambahkan semangat, menambahkan sukacita untuk mereka selalu bersemangat di dalam mengikuti setiap ibadah kami. Dan adik-adik kami yang belum mengikuti ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau yang membimbing dan mengajari mereka melalui Roh-Mu yang kudus, untuk mereka senantiasa juga mengikuti kebaktian ini kapanpun dan dimanapun ya Bapak. Bapa, di atas segala sesuatunya ampuni segala dosa pelanggaran kami semua, agar kami semua tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami sekarang dan sampai selama-lamanya, dan hadirlah Engkau di acara kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Terima kasih Yesus, sama-sama kita ucapkan amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Wahyuni Sitorus, mari kita angkat satu lagu pujian kita dengan judul Dalam Nama Yesus. Dengan sukacita ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
pada hari Minggu 16 Mei 2021. Jangan lupa ya adik-adik nonton di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Demikian pengumuman pada hari ini. Shalom. Halo semua adik-adik sekolah minggu, kembali kita di hari ini. Hari apa coba? Inang mau bertanya, ini hari apa? Kakak-kakak guru sekolah minggu menyanyikan lagu puji-pujian, Kakak Cindy memainkan musik, dan Inang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Coba, ini hari apa? Hari Kamis. Ya betul, ini hari Kamis. Iya, hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sejenak menyerahkan hati kita kepada Tuhan lewat doa kita. Diikuti doa Inang ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih senantiasa memberkati kami hingga saat ini. Dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Kami juga boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan orang tua kami, sanak saudara kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi di hari kenaikan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk memperingati hari kenaikan-Mu, memberikan pengorbanan yang begitu besar di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kiranya pengorbanan Tuhan menjadi satu senjata dan pegangan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan-Mu lewat firman yang akan berbunyi pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan di hari kenaikan Yesus Kristus tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Oke? Semua Inang harap sudah membuka Alkitabnya, menyediakan kertas di depannya atau pena, bahkan sudah menyerahkan seluruh hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan
firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang berharap kabar kalian semua sehat, sejahtera, damai di dalam Tuhan. Inang berharap walaupun masih pandemi hingga saat ini, kita masih senantiasa bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Apalagi hari ini ya, hari ini kita sudah memperingati hari yang besar di dunia ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Atau adik-adik, adakah yang kurang sehat pada saat ini? Inang berharap semua sehat, orang tua kita sehat, adik-adik sekolah minggu sehat, tanpa satu kekurangan apapun, tanpa memikirkan apapun, tetapi semua bersuka cita karena hari ini kita telah dimenangkan kenaikan Yesus Kristus. Nah, Inang mau bertanya, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik atau terangkat ke surga, kalian masih ingat tak apa yang terjadi di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu? Ayo, kita belum ada yang lahir pada saat itu. Namun kalau kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang terjadi. Coba ingat-ingat dulu adik-adik, hari besar yang kita rayakan atau yang kita pestakan di rumah, bahkan di gereja kita. Ayo, hari Natal. Natal yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus lahir ke dunia ini memberikan kehidupan baru bagi kita. Yesus lahir membawa keselamatan bagi kita. Yesus lahir bagi kita yaitu seorang Mesias atau anak Tuhan Allah. Selanjutnya, setelah Yesus lahir, lalu ia berkorban bagi kita. Berkorban demi dosa-dosa manusia, demi dosa-dosa dan kesalahan adik-adik, demi dosa-dosa apa yang kita perbuat di dunia ini. Tuhan berkorban, Tuhan memberikan nyawanya, Tuhan memberikan darahnya dengan salibnya, yaitu penyaliban Yesus di Golgota. Karena itu hari ini kita diingatkan Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, dan juga Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit memberikan kehidupan yang baru. Tadi Inang sebutkan keselamatan yang baru. Jadi kehidupan yang baru tadi adik-adik, kita sudah menjadi manusia baru. Kita tinggalkan manusia yang lama, perbuatan-perbuatan jahat. Mari menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan yang baik. Dan hari ini juga kita diingatkan setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus akan meninggalkan kita. Sedia adik-adik ya, Yesus akan terangkat ke surga dan meninggalkan kita. Oke, tadi Inang sampaikan Yesus terangkat ke surga. Kok Yesus meninggalkan aku? Kok Yesus meninggalkan adik-adik? Tidak, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Yesus hanya menyediakan tempat bagi kita nantinya. Tempat apa itu? Tadi disebutkan dalam Alkitab, yaitu terangkat ke surga. Surga tempat yang indah, yang enak, yang sangat-sangat indah. Dan Yesus akan membawa kita ke sana oleh dan dengan orang-orang yang dikasihinya. Demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu akan melihat tempat yang indah, tempat yang enak, diajak oleh Tuhan Yesus ke surga. Lalu
menjadi pertanyaan bagi kita, adik-adik sekolah minggu. Kenapa Yesus pergi ya? Kenapa sekarang Yesus perginya dan Yesus tidak membawa siapa-siapa? Bahkan murid-muridnya juga ditinggalkan. Bahkan ibunya juga ditinggalkan. Orang-orang yang dikasihinya juga ditinggalkan. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita nggak ikut aja dengan Tuhan Yesus? Jangan takut adik-adik. Kita tidak ditinggalkan. Inang juga katakan tadi, kita semua orang-orang yang dikasihinya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun, dimanapun, pada saat apapun yang kita hadapi, Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik sekolah minggu. Coba lihat sampingnya, kiri kanan, muka belakang, pasti ada Yesus. Dengan senyuman, pasti ada Yesus dalam diri adik-adik. Itulah orang-orang yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Yesus memberikan tugas kepada adik-adik sekolah minggu, kepada semua orang-orang yang ditinggalkan, kepada semua orang-orang yang telah diselamatkan, kepada semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberikan tugas. Ayo, tugas apa itu? Apa PR kita? Bukan seperti PR di sekolah ya, menghitung, membagi-bagi, berkurang, bertambah, menambah, semuanya. Bukan tugas seperti itu. Tapi apa tugas kita yang diberikan oleh Yesus Kristus? Coba, siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Kira-kira apa ya tugas yang diberikan dan yang akan kita lakukan dari Tuhan Yesus Kristus di dunia ini? Ayo, siapa yang tahu? Itu adik itu. Iya, melanjutkan tugas Yesus di dunia ini. Melanjutkan tugas atau pekerjaan atau pelayanan Yesus di dunia ini. Setelah Yesus terangkat ke surga, kitalah, adik-adik sekolah minggu lah, orang tua kita semua yang berada di sini akan melakukan dan melanjutkan pelayanan Yesus. Sekarang menjadi pertanyaan, memangnya apa pekerjaan Yesus? Apa ya pelayanan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini? Apa yang dilakukan Yesus terhadap adik-adik sekolah minggu? Coba ingat siapa yang pernah sakit. Ingat dulu siapa yang pernah punya nilai di bawah nilai 5. Siapa yang pernah mendapatkan hadiah yang diinginkan? Siapa yang pernah disembuhkan dari penyakit? Pasti ada di antara adik-adik. Itu pelayanan Yesus, pekerjaan Yesus. Contoh ya, kemarin Inam sakit perut, sakit sekali, sakit. Tapi beberapa hari kemudian Inam sembuh dengan meminum obat sakit perut. Itu karena apa? Karena Yesus memberkati obatnya. Karena Yesus dengan kemurahannya, dengan kasih setianya, dengan kasih sayangnya menyembuhkan Inam dari sakit perut. Itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini, yaitu menyembuhkan orang sakit, memberikan yang terbaik. Pokoknya banyak deh yang dilakukan Yesus Kristus. Menolong orang-orang yang kesusahan, menolong orang miskin, menolong orang-orang yang lemah. Banyak yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini, terutama kita orang yang berdosa. Pada awalnya kita adik-adik sekolah minggu hidup dengan penuh dosa. Seperti kertas yang berisi ini, ada yang berbohong, ada yang mencuri, ada yang berbuat nakal kepada teman-temannya,
melawan kepada orang tua, sehingga kertas putih ini, manusia ini dipenuhi dengan dosa. Tetapi Yesus datang ke dunia ini memberikan keselamatan, pengampunan dan kasih setia-Nya, sehingga manusia menjadi manusia yang baru, kehidupan yang baru. Nih lihat, ini menjadi bersih kan? Demikian juga dengan kita. Kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa kita. Apa yang perlu kita perbuat? Yaitu seperti yang disebutkan tadi, melanjutkan pelayanan Yesus di dunia ini. Inang mau kasih tahu nih, ada seorang anak, ini kisah nyata ini. Inang pernah lihat di berita di Metro TV. Kalau adik-adik tahu, coba tanya dulu nanti orang tuanya. Metro TV itu ada di televisi. Anak-anak yang masih umur 10 tahun memberikan tabungannya kepada orang sakit, ke rumah sakit. Dia mengantar tabungannya. Ini contohnya nih tabungannya. Dibawanya uang atau tabungannya ini yang berisi uang recehan. Setelah dihitung, rupanya uang itu sebanyak 500.000. Uang recehan tadi sebanyak 500.000. Dia memberikan kepada orang yang sakit di rumah sakit. Itu salah satu perbuatan yang baik atau pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu adik-adik, mulai sekarang berjanjilah. Karena Yesus sudah naik ke surga, sudah terangkat ke surga. Kita yang tinggal di sini, marilah melakukan perbuatan yang baik, melanjutkan pelayanan Yesus tadi. Coba dulu disebutkan, mengasihi orang tua, mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu, mengasihi sanak saudara, mengasihi teman-teman atau tetangga, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalagi yang penting adalah berdoa di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, berdoa di hadapan Tuhan agar kita senantiasa dalam keselamatan, kemurahan, dilindungi oleh Tuhan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih senantiasa memberikan waktu dan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu beserta orang tua yang telah hadir pada hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa. Tuhan mengorbankan nyawa dan juga darah-Mu yang kudus untuk menyelamatkan kami, memberikan kehidupan baru bagi kami. Dan hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya hari ini, hari kenaikan Yesus ini menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi laskar Kristus di dunia ini. Ajari kami Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Pendidikan, agar kami mampu untuk melakukan perbuatan baik, mampu untuk menolong orang lain, mampu untuk mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi sanak saudara kami, bahkan orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, mampukan kami bersama dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang senantiasa boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya menyerahkan hidup dan kehidupan kami, dan juga setiap nafas kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan melawat setiap perjalanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan termulialah Engkau. Kami hanya berserah kepada-Mu.
orang tua kami Tuhan yang sangat kami kasihi, sanak saudara kami Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Biarlah Tuhan yang menambahkan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang melimpah, agar kami boleh bersukacita Tuhan, dan kami juga anak-anak-Mu yang dalam jenjang pendidikan kami layak untuk menerima setiap anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu pujian yang tahu kan lagu hari ini, hari Kamis, hari kenaikan Yesus Kristus, harinya Tuhan. Ayo Kak Cindy. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya anak-anak sekolah minggu HKBP Pendidikan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari kenaikan Yesus Kristus adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami. Kami berharap semoga kita semua sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Diakones Boro Manulang, kita angkat kembali satu lagu pujian kita dengan judul Ku Menang, Ku Menang. Kak Cindy. Dengan penuh semangat ya adik-adik, karena kita sudah menang oleh Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus.
Oke, kata penghujung. Satu, tiga, ya. Oh iya, tiga. Satu, tiga. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan